Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan salah satu film yang pemeran utamanya adalah Jason Statham. Sudah bisa dipastikan kalau Mang Jason menjadi pemeran utama, filmnya tidak akan pernah gagal. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan acara pameran yang berada di Ohio, Amerika Serikat. Di sini kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Parker, yang kala itu sedang menyamar menjadi seorang pastor. Diberitahu kalau Parker ini merupakan seorang pencuri handal dan kali ini ia berniat akan merampok uang di salah satu bank yang ada di pameran tersebut. Parker juga tidak sendiri, melainkan dibantu oleh kelompoknya yang sudah siap dengan penyamarannya masing-masing. Ini dia kelompok Parker yang beranggota 4 orang. Ada yang menyamar menjadi petugas keamanan, 2 orang menjadi badut, dan satunya lagi bertugas mengalihkan perhatian. Parker sendiri mencoba masuk ke dalam bank tersebut dengan berpura-pura akan menitipkan koper, namun tiba-tiba Shut it, old man. Hands behind your back. Everyone, hands behind the back. dengan mudahnya Parker beserta 2 temannya yang menyamar menjadi badut dapat mengambil semua uang di sana lalu dipindahkan ke dalam tas mereka. Di sisi lain memperlihatkan salah satu rekan Parker yang malah membakar jerami dengan tujuan mengalihkan perhatian. Akan tetapi api malah semakin membesar hingga merambat ke tabung gas dan terjadilah ledakan. Akibat ledakan tersebut, beberapa orang tak bersalah harus menjadi korban. Parker dan yang lain segera melarikan diri dengan dibantu oleh rekannya yang telah menyamar menjadi petugas keamanan. Singkatnya, Parker CS sudah sampai di suatu gudang untuk mengganti mobil mereka. Namun di sini Parker malah menghajar satu rekannya yang tadi membakar jerami. Ternyata Parker sangat tidak suka jika dalam perampokannya sampai ada korban. Parker selalu berprinsip agar tidak melukai orang tak bersalah meskipun dirinya adalah perampok handal. Setelah itu Parker dan kelompoknya segera pergi menggunakan mobil lain yang sebelumnya telah mereka siapkan. Di tengah perjalanan, salah satu rekan Parker yang bernama Malender membuat rencana baru. Ia berniat akan memakai semua uang hasil rampokannya barusan untuk merampok lagi sebuah perhiasan yang harganya jauh lebih mahal. Padahal di perjanjian sebelumnya semua uang itu akan langsung dibagi rata. Mendengar hal tersebut tentu saja Parker menolak dan ia ingin uang itu dibagi rata sekarang juga. Namun Malender dan semua anak buahnya telah menyiapkan rencana jahat kepada Parker jika Parker sampai menolak rencana baru mereka. Untungnya Parker menyadari hal itu sehingga terjadilah keributan di dalam mobil. Parker yang kalah jumlah, ia pun harus tertembak lalu dilempar keluar mobil. Malender segera memerintah satu rekannya untuk memastikan kalau Parker telah benar-benar tewas. Dengan cepat anak buah Malender langsung turun lalu menembak Parker sekali lagi. Kemudian mereka semua pergi dari tempat tersebut. 30 menit setelahnya ada keluarga petani yang tak sengaja lewat dan menemukan Parker dengan kondisi sudah tak berdaya. Ternyata Parker masih hidup. Namun ia harus terluka sangat parah. Dengan cepat keluarga petani itu menolong Parker lalu membawanya ke rumah sakit. 2 hari kemudian Parker baru tersadar dari pingsannya dan kini ia sedang dirawat di rumah sakit.
Di waktu yang sama, Parker melihat berita di TV yang menyiarkan kalau para polisi sedang memburu kelompok Malender termasuk Parker atas perampokannya kemarin di pameran. Dengan cepat meskipun kondisinya belum sembuh total, Parker nekat kabur dari rumah sakit dengan menyamar menjadi dokter yang akan mengantar pasien tidak bisa bicara. Setelah berhasil keluar, Parker langsung mencuri ambulan lalu pergi ke ladang gandum. Sesampainya di sana, Parker segera merawat dirinya sendiri karena kita tahu kalau kondisinya belum sembuh total. Singkat cerita, 3 hari kemudian, kini Parker telah sembuh total dan ia bergegas pergi untuk mencuri senjata dan mengganti bajunya. Tak hanya itu, dengan mudahnya Parker juga dapat mencuri mobil lalu pergi untuk meneruskan perjalanannya. Tak lama, Parker menghubungi seseorang dan memintanya agar menggantikan seluruh identitas Parker. Kemudian Parker berhenti di salah satu koperasi simpan pinjam untuk merampok uangnya. Tentunya Parker melakukan hal ini karena ia butuh bekal untuk membalas dendam kepada Malender CS yang telah mengkhianatinya. Dengan sangat mudah, Parker dapat melumpuhkan para penjaga di sana lalu segera mengambil semua uang yang ada di koperasi tersebut. Setelah berhasil menggondol semua uang itu, Parker langsung pergi menggunakan mobil curiannya. Di tengah perjalanan, Parker menghubungi mertuanya. Ternyata mertua Parker juga merupakan seorang pencuri senior yang mempunyai banyak kenalan orang jahat. Di sini Parker bertanya apakah si mertua mengetahui keberadaan Malender dan kelompoknya sekarang. Karena ternyata dulunya si mertualah yang mengenalkan Parker kepada Malender. Si mertua bersumpah jika dirinya tidak mengetahui di mana keberadaan Malender CS sekarang. Namun Parker bisa mendatangi adik Malender yang merupakan pemilik klub malam di ujung kota. Kemungkinan besar adik Malender mengetahui di mana kakaknya sekarang. Mendengar hal tersebut, Parker berterima kasih dan ia segera mendatangi klub malam yang dimaksud. Malam harinya terlihat Parker yang telah berada di klub adik Malender. Di sini Parker langsung menghajar beberapa penjaga lalu masuk ke dalam ruangan adik Malender. Dengan mudah Parker dapat melumpuhkan orang itu lalu menanyakan di manakah keberadaan Malender sekarang. Si adik yang ketakutan, ia pun memberitahu kalau Malender dan teman-temannya tinggal di perumahan mewah yang bernama Palm Beach. Setelah itu Parker menghubungi lagi mertuanya dan meminta si mertua agar pergi sejauh mungkin sambil membawa istri Parker. Parker yakin jika adik Malender tidak akan tinggal diam dan akan membalas semua perbuatan Parker barusan dengan mengancam keselamatan istri dan mertuanya. Di balik itu Malender sendiri langsung panik tatkala adiknya memberitahu kalau Parker masih hidup dan sedang memburunya. Seketika Malender marah besar dan menyalahkan satu rekannya yang ternyata bernama Ogut. Karena dulu Ogut tidak memastikan kalau Parker telah benar-benar tewas. Ogut pun mencoba menenangkan Malender dengan mengatakan kalau paman Ogut adalah bos mafia besar. Ogut akan meminta bantuan kepada si paman agar mengirim pembunuh bayaran terbaik, yaitu untuk menghabisi Parker dan semua anggota keluarganya. Pada akhirnya Malender bisa sedikit lega dan ia meminta Ogut agar meminta bantuan kepada pamannya saat ini juga. Now. Keesokan harinya memperlihatkan si mertua dan istri Parker yang sedang bersiap untuk pergi meninggalkan kota. Namun sebelum itu si mertua meminta putrinya atau istri Parker agar menunggu di rumah sebentar karena dirinya akan pamit kepada tetangganya. Ketika si mertua pergi, datanglah satu pembunuh bayaran yang sengaja dikirim oleh paman Ogut atau si bos mafia. Untungnya istri Parker menyadari hal tersebut sehingga ia dapat melarikan diri. Di tengah perjalanan si istri langsung menghubungi Parker lalu memberitahu kejadian barusan. Parker pun memerintah istrinya agar pergi ke tempat persembunyiannya
yaitu di salah satu rumah yang berada di pinggir pantai. Dengan cepat si istri segera menuju ke rumah tersebut. Setelah itu Parker bertemu dengan mertuanya. Di sini si mertua menyarankan Parker agar sebaiknya tidak usah lagi membuat onar, apalagi sampai memburu Malender. Karena hal tersebut hanya akan membahayakan keluarga Parker saja. Si mertua juga berjanji akan mengganti uang bagian Parker yang dibawa oleh Malender sebesar $200.000. Akan tetapi Parker menolak dan tetap akan memburu Malender dan kelompoknya. Bahkan sekarang Parker sudah mempunyai rencana untuk datang ke perumahan mewah Palm Beach dengan identitas baru sebagai Daniel Permit, anak bos kilang minyak, yang akan membeli rumah di sana tanpa melibatkan nama aslinya. Adegan berpindah ke perumahan mewah Palm Beach dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita seksoi bernama Leslie. Sehari-harinya Leslie hanya tinggal berdua dengan ibunya saja. Dan sekarang Leslie sedang mengalami masalah finansial. Leslie sendiri bekerja sebagai sales untuk menjual rumah-rumah di Palm Beach. Ketika di kantor terlihat Leslie yang sedang bingung karena banyak sekali cicilan yang harus dibayar sedangkan di dompetnya $0. Kemudian Leslie nekat mencuri salah satu klien temannya dengan mengambil kontak si klien agar Leslie bisa langsung menghubunginya. Pada akhirnya Leslie berhasil terhubung dengan si klien dan mereka segera mengatur waktu untuk bertemu. Singkatnya, kini Leslie ketemuan dengan klien tersebut yang ternyata itu adalah Parker dengan identitas baru yaitu Daniel Permit. Leslie langsung mengajak Parker melihat-lihat rumah yang akan dibelinya. Di tengah perjalanan Parker meminta izin untuk turun sebentar karena ia ada urusan dulu. Parker berjalan kaki menuju tepi pantai sedangkan Leslie menunggu di mobil. Ternyata Parker turun untuk menemui istrinya dulu yang sekarang berada di tempat persembunyiannya yaitu di rumah tepi pantai. Kemudian Parker dan istrinya berahak-ahak karena sudah lama sekali totong Parker tidak diasah. Setelah enak, Parker pun pamit untuk kembali ke perumahan Palm Beach karena Parker harus menyelesaikan urusannya. Keesokan harinya terlihat Parker yang kembali ditemani oleh Leslie untuk melihat-lihat rumah. Di suatu waktu tak sengaja Parker melihat ada satu rumah yang tidak terurus dan sangat berbeda dari rumah yang lainnya. Leslie menjelaskan kalau rumah itu telah dibeli oleh sekelompok orang namun entah kenapa rumahnya tidak dirawat. Mendengar hal tersebut, Parker langsung mempunyai firasat kalau rumah itu pasti dihuni oleh Malender dan kelompoknya. Malam harinya ketika Leslie mengecek data tentang Daniel Permit atau Parker, ternyata si Daniel ini tidak pernah sama sekali melakukan transaksi di kartu kreditnya. Seketika Leslie langsung menyadari kalau selama ini ia hanya sedang ditipu oleh Parker atau Daniel Permit. Kemudian Leslie dibuat semakin pusing setelah mendapat email dari leasing yang akan menarik mobilnya. Di balik itu, Parker sendiri sedang menyelinap masuk ke rumah yang tadi siang ia lihat. Benar saja, ternyata rumah tersebut dihuni oleh Malender CS yang sekarang sedang bersiap-siap untuk pergi keluar. Setelah Malender CS pergi, Parker segera beraksi dengan memasang senjata di bawah meja. Parker juga merusak semua persenjataan Malender dan melihat rencana jahat yang akan Malender CS lakukan. Tak berselang lama, kelompok Malender CS datang kembali. Namun untungnya Parker bisa keluar dengan aman. Akan tetapi saat Parker akan pergi, ia melihat Leslie yang sedang menunggu Parker di dalam mobilnya. Di sini Leslie membuka semua kedok Parker yang hanyalah seorang penipu. Bahkan Leslie juga tahu kalau kedatangan Parker ke sini bukan untuk membeli rumah, melainkan akan merampok Malender dan kelompoknya. Namun Leslie meminta Parker agar tenang saja karena dirinya tidak akan pernah membocorkan rahasia Parker kepada siapapun. Asalkan Leslie ikut bersama Parker karena saat ini ia sedang membutuhkan banyak uang. Parker pun menyetujui permintaan Leslie asalkan Leslie harus menuruti semua yang Parker katakan.
Kemudian Parker membawa Leslie ke kantornya sendiri dan di sini Parker meminta Leslie agar membuka seluruh pakaiannya. Hal ini sengaja Parker lakukan karena ia takut jika Leslie telah dipasangi alat penyadap. Namun sayangnya adegan mantap ini tidak bisa kalian lihat karena ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah memastikan kalau Leslie benar-benar aman, Parker segera pergi dan akan menghubungi lagi Leslie esok hari. Keesokan harinya terlihat Parker yang kembali bertemu dengan Leslie di sebuah rumah kosong. Di sini Parker langsung mengatakan semua rencananya kepada Leslie dan Leslie harus menuruti itu semua. Kemudian Parker menanyakan apakah Leslie mengetahui di manakah berlian seharga puluhan juta dolar disimpan. Karena sekarang kelompok Malender sedang mengincar berlian tersebut. Leslie yang sudah lama sekali tinggal di perumahan ini tentunya mengetahuinya dan mengatakan jika berlian itu disimpan oleh Ratu Palm Beach yang akan dilelang besok malam. Setelah itu Leslie membawa Parker ke dekat rumah Ratu Palm Beach. Di sini Parker melihat ada Malender dan kelompoknya yang sedang berpura-pura menjadi petugas di rumah Ratu Palm Beach. Dengan cepat Parker meminta Leslie agar kembali ke kantornya. Sementara Parker akan kembali ke hotel untuk menyusun rencana. Namun baru saja sampai di kamar hotel, Parker harus kedatangan tamu tak diundang yaitu pembunuh bayaran suruhan paman Ogut atau si bos mafia yang dulu sempat menyerang istri Parker. Kemudian terjadilah perduelan yang sangat brutal antara Parker dan si pembunuh bayaran. Pada akhirnya Parker berhasil menghabisi pembunuh bayaran tersebut dengan cara ini. Sore harinya Leslie kedatangan polisi di rumahnya. Di sini polisi itu menanyakan tentang Daniel Permit atau Parker. Karena mereka tahu kalau Leslie adalah sales yang melayani Daniel Permit sebelumnya. Si polisi itu menjelaskan kalau Daniel Permit telah menghabisi satu pria yang tak lain adalah si pembunuh bayaran karena kejadiannya sempat terekam oleh satu ponsel warga. Di waktu yang sama Leslie melihat ada darah di wastafel dan di telapak kaki anjingnya. Ketika Leslie melihat ke kiri ternyata di sana ada Parker yang sedang bersembunyi dengan kondisi terluka parah. Untungnya si polisi tidak melihat kehadiran Parker dan Leslie segera mengatakan jika ia sudah tidak mempunyai urusan lagi dengan Daniel Permit, jadi Leslie tidak mengetahui apapun tentang Daniel Permit. Pada akhirnya si polisi itu pergi dari rumah Leslie. Setelah si polisi pergi, Parker meminta Leslie untuk pergi ke kantor seperti biasa agar tidak ada yang mencurigainya. Awalnya Leslie menolak karena ia takut jika semua ini akan ketahuan. Namun untungnya ibu Leslie berhasil menenangkannya lalu meminta Leslie agar menuruti saja apa yang Parker perintah. Bukan hanya itu, si ibu juga menerima Parker dengan baik, bahkan ia mengizinkan Parker tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Ketika Leslie berada di tempat kerja, ia tidak fokus karena terus saja memikirkan kondisi Parker. Hingga pada akhirnya Leslie memutuskan pulang untuk melihat keadaan Parker. Akan tetapi sesampainya di sana ternyata Parker sudah mendapatkan pengobatan dari istrinya yang merupakan mantan perawat. Alhasil Leslie menjadi sedikit cemburu karena ternyata diam-diam Leslie menyukai Parker. All set. Bye. Bye. Malam harinya memperlihatkan acara lelang berlian Ratu Palm Beach dimulai. Namun ketika acara baru dibuka oleh MC, tiba-tiba ada ledakan yang membuat semua orang ketakutan. Seketika kondisi menjadi kacau dan di waktu yang sama Malender CS datang dengan berpura-pura menjadi tim pemadam kebakaran. Dengan mudahnya mereka semua langsung membawa berlian-berlian mahal itu lalu dibawa kabur menggunakan jalur air. Ogut yang selalu bertugas mengalihkan perhatian, ia pun langsung membawa kapal ke area terlarang. Sehingga para polisi di sana sibuk mengusir Ogut. Alhasil Malender dan yang lain dapat dengan mudah untuk kabur.
Di sisi lain memperlihatkan Parker yang sudah berada di rumah Malender lalu bersembunyi sambil menunggu kedatangan mereka. Tak lama datanglah Malender dan teman-temannya dengan membawa semua berlian hasil rampokannya. Namun di waktu yang sama Leslie juga malah datang ke sana karena khawatir dengan kondisi Parker. Pada akhirnya Leslie harus tertangkap oleh Ogut yang baru datang dan langsung dibawa ke hadapan Malender CS. Di sini Malender sudah bisa menyangka kalau ini semua pasti adalah ulah Parker. Dengan sigap Malender memerintah satu anak buahnya untuk mencari Parker karena ia yakin kalau Parker sudah berada di sini. Malender juga terus berteriak akan menghabisi Leslie jika Parker tidak menyerahkan diri. Di balik itu, Parker sendiri masih di tempat persembunyiannya dan sekarang berhasil menghabisi satu anak buah Malender. Menyadari kalau satu anak buahnya tak kembali, Malender mulai panik lalu dirinya dan Ogut memutuskan keluar untuk mencari Parker. Sementara satu anak buahnya lagi diperintah untuk menjaga Leslie. Di sini si anak buah itu malah merayu Leslie karena memang bodinya yang aduhai. Hingga di waktu yang sama Leslie menyadari kalau di bawah meja ada pistol simpanan Parker sebelumnya. Dan dengan cepat inilah yang dilakukan Leslie. Di sisi lain Malender berhasil menemukan Parker hingga terjadilah perduelan di antara mereka berdua. Tanpa kesulitan, Parker dapat menghabisi Malender dengan sangat brutal. Namun ketika Parker akan masuk ke dalam, ternyata Leslie sudah disandra oleh Ogut. Untungnya pistol yang dibawa Ogut tidak berpeluru, sehingga Parker langsung melakukan hal ini. Pada akhirnya dendam Parker pada kelompok Malender berhasil terbalaskan. Sekaligus Parker juga mendapatkan berlian mahal curian Malender sebelumnya. Di tengah perjalanan, Parker meminta Leslie agar menyimpan semua berlian itu di ruang ventilasi yang ada di kantornya. Setelah semua mereda, Parker akan menyuruh orang untuk mengambil berlian tersebut. Namun tentu saja hal itu tidak dapat buru-buru dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Parker juga berjanji hanya akan mengambil $200.000 saja dan sisanya ia akan bagikan kepada Leslie dan keluarga petani yang dulu pernah menyelamatkan Parker. Kemudian Parker dan Leslie berpisah. Enam bulan kemudian, Parker menemui pamannya Ogut atau si bos mafia yang dulu pernah mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi keluarga Parker. Dengan cepat, Parker langsung menghabisi si bos mafia agar kedepannya Parker tidak lagi diburu oleh siapapun. It's not about money. Adegan berpindah kepada Leslie yang mendapat kiriman paket. Ketika dibuka, ternyata paket itu berisi uang yang sangat banyak dari Parker atas hasil penjualan berliannya. Terlihat Leslie yang sangat bahagia karena mulai sekarang ia dapat menyelesaikan masalah finansialnya. Di balik itu terlihat keluarga si petani juga yang sudah mendapat kiriman uang. Sehingga ia dapat membangun rumah dan peternakan baru untuk mereka kelola. Kemudian film pun tamat. Terima kasih buat semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.